Malam ini aku akan membagikan pengalaman hororku ketika bertemu dengan makhluk halus yang sampai sekarang entah kenapa sulit sekali untuk dilupakan dan masih sering muncul kembali dalam ingatanku. Namaku Arga. Pengalaman ini terjadi ketika aku sedang magang dan bekerja di salah satu tempat catering. Hari itu hari pertama aku bekerja di tempat catering. Ternyata cukup melelahkan. Aku masuk kerja jam 3 sore dan langsung sibuk membantu di dapur catering. Banyaknya orderan yang masuk membuatku harus kerja dengan ekstra. Mulai dari mengangkat barang-barang, menyusun, sampai membersihkan area dapur. Suasana dapur terlihat ramai, cukup panas, dan penuh teriakan hampir dari semua pegawai. Singkat cerita, jam 5:30 sore, waktu istirahat tiba. Aku izin istirahat sebelum nanti jam 7 malam akan lanjut lagi untuk lembur. Karena waktu sudah maghrib, aku pun menanyakan musolanya sebelah mana. Ternyata di tempat catering itu tidak ada musola. Namun salah satu karyawan di sana bilang biasanya kalau mau sholat, karyawan di sana pergi ke satu bangunan yang ada di gang samping. Biasanya pada sholat di situ katanya. Aku pun segera bergegas berjalan ke samping bangunan catering untuk mencari tempat yang dimaksud. Ketika berjalan di gang itu, kulihat kondisinya sangat sepi. Kelihatannya gang ini jarang dilalui orang. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh saat itu. Yang ada di benakku adalah mencari tempat yang dimaksud tadi. Sampai ketika aku sudah cukup jauh berjalan, aku pun melihat ada sebuah bangunan di sana. Bentuknya hampir seperti rumah, berwarna hijau tua. Ini gitu. Kulihat memang bangunan itu tidak dipagar dan terbuka. Namun tidak ada satu orang pun di sana. Aku melangkah masuk ke dalam sana, dan ketika aku masuk, terlihat banyak keranda. Iya, keranda mayat. Bukan satu atau dua, mungkin lebih dari 3 yang kulihat saat itu. Tersusun rapi, tanpa penutup dan tanpa kain. Ini tempat apa ya sebenarnya? Bangunan itu hanya ada satu ruangan dan ruangannya terbuka seperti aula. Namun kosong, tidak ada siapa-siapa. Sudahlah. Aku coba ke dalam sana
Dan ketika kulihat kondisinya, kok kotor ya? Berdebu, dindingnya kusam, sepertinya tidak terurus dan terawat. Jangan-jangan salah nih, bukan yang ini. Ketika aku merasa ini bukan bangunan yang dimaksud, aku pun mundur perlahan. Saat baru saja berbalik, tiba-tiba dari sela-sela tiang tembok yang ada di bangunan itu, aku melihat ada seseorang yang mengintip. Jelas terlihat matanya, dan ketika aku lihat, dia langsung bersembunyi. Hei! Hei! Siapa tuh? Tak ada jawaban sama sekali. Penasaran, aku dekati ke arah tiang bangunan itu. Dan ketika ku lihat di belakangnya, tak ada siapa-siapa. Saat itu rasa takut mulai muncul. Kulihat jam, waktu sudah mendekati maghrib. Aku bergegas keluar dari bangunan itu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tercium bau busuk. Sangat busuk. Seperti bau bangkai dan bau apa ini? Dan ketika ku balik badan melihat ke belakang, astaga, entah dari mana, kurang lebih berjarak 4 meter dari posisiku, kulihat ada seorang kakek-kakek berdiri di belakangku. Wajahnya sangat tua, rambutnya beruban. Dia memakai celana bahan berwarna gelap dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Juga terlihat seperti ada tanah-tanah kering di pakaiannya itu. Dan kakek itu berdiri menatapku dengan ekspresi yang marah. Punten. Dia tidak menjawab, hanya menatapku seakan-akan marah padaku. Mungkin ini tempatnya dan aku masuk tanpa izin. Hanya itu yang ada di pikiranku. Aku pun membalikkan badan untuk pergi dari area rumah atau bangunan itu.
aku kembali menengok lagi ke belakang. Dan sosok kakek tadi sudah tidak ada. Hah? Hilang. Nggak mungkin. Tidak sampai 5 detik dari aku melihat kakek itu dan aku menengoknya kembali. Sekarang sosok kakek itu tidak ada. Melihat itu, kakiku tiba-tiba saja kram. Namun ini bukan kram yang biasa. Aku coba langkahkan kakiku, tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahanku. Sampai terdengar suara batuk yang sangat berat dari arah belakangku, diiringi bau busuk yang sangat menyengat ke hidungku. Suaranya tepat dan tak jauh dariku, ada di belakang. Aku menoleh dan baru saja aku menoleh sedikit dari sudut mataku, aku sudah bisa melihat ada sosok seorang kakek yang tadi kulihat, namun kali ini wujudnya tidak wajar. Kulit wajahnya terlihat seperti mengelupas dan terlihat dagingnya kemerahan. Matanya terlihat hampir keluar, membelalak. Mulutnya menganga terbuka, dan bau busuk itu muncul dari sosok kakek yang ada di belakangku. Dan ketika ku sadar, ada sosok-sosok lain yang berdiri di belakang kakek itu. Terlihat ada sosok besar dengan mata yang merah. Juga ada sosok yang melayang putih di antara pepohonan yang ada di sana. Kontan aku langsung berlari sekuat tenaga, menggerakkan kakiku dan langsung menuju ke tempat catering. Sampai kembali di tempat kerjaku, aku yang panik langsung disambut oleh teman-temanku dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku terlihat sangat panik. Dan mereka bertanya kenapa, ada apa. Aku bilang, tadi aku dari satu bangunan besar yang ada di samping yang berwarna hijau tua. Dan di situ aku ceritakan apa yang kulihat. Mendengar itu, karyawan-karyawan lain nampak kebingungan. Mereka bilang, di sebelah tidak ada bangunan yang besar dan berwarna hijau tua. Aku dengan
dengan cukup tegas berkata bahwa aku melihatnya, bahkan sempat masuk ke dalam. Meskipun memang lokasinya, bangunan itu sangat kotor. Salah satu karyawan yang memberitahuku tempat untuk sholat maghrib sebelumnya, dia berkata di sana tidak ada bangunan yang berwarna hijau besar. Bangunan yang dia maksud tidak jauh, sangat dekat. Kami pun berjalan ke arah gang dan karyawan itu memperlihatkan, ini lokasinya yang biasa dipakai sholat anak-anak. Tadi aku sama sekali tidak melihat bangunan itu. Makanya aku berjalan masuk ke dalam sampai akhirnya menemukan bangunan besar yang berwarna hijau tua itu. Bulu kuduku berdiri merinding ketika ia lanjut berkata, bahwa area sebelah sana itu kuburan. Hah? Kuburan? Iya. Dia memberitahuku bahwa di ujung gang ini ada kuburan atau pemakaman umum yang memang sangat gelap dan jarang orang yang berani masuk ke sana sendirian jika hari sudah gelap. Badanku semakin lemas. Temanku menyuruhku untuk mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat maghrib di tempat yang seharusnya aku tuju dari awal. Singkat cerita, entahlah apa yang kualami dan apa yang kulihat itu. Namun di satu sisi aku mengambil satu hal, bahwa mereka itu ada. Dan pepatah orang dulu berkata, hati-hati jika menjelang maghrib atau sandekala, karena di sana adalah waktunya mereka yang tak terlihat itu